Jangan kejar passion lu. Jadi ya anak muda sih jangan kejar passion sih. Yang harus dikejar itu pertama tanggung jawab atas diri lu gitu. Jangan sampai sebenarnya ini ada peluang besar di depan mata lu yang lu nggak tahu gitu. Tapi lu lebih ngejar passion lu yang sebetulnya belum tentu bisa menghasilkan buat lu gitu. Ya, seorang anak muda join properti dari umur 20, sekarang umur 25, income-nya itu udah double digit, malah pernah hampir 3 digit. Anak muda itu memang pengen pengalaman. Karena itu ia tidak tawarkan masa lalu. Anak muda tawarkan masa depan. Welcome back di Expose. Pada hari ini saya bersama dengan salah satu anak muda ya, mungkin sedikit. Biasanya nih anak muda zaman sekarang kalau saya ketemu di luar itu rata-rata banyak yang lebih suka hangout, mungkin clubbing, mungkin bisa dibilang foya-foya, ngabisin uang, dan dia nggak nabung sama sekali, nggak ada investasi, kerjaannya juga mungkin kadang-kadang nggak jelas. Nah, pada hari ini ya mungkin pas banget di acara Expose hari ini kita kedatangan seorang tamu. Ya, tamu ini sangat spesial. Ya, ini salah satu brother saya. Ya, langsung aja diperkenalkan. Nah, ini mungkin gimana, Dok? Ya. Apa kabar? Hai, apa kabar? Saya Rido. Saya agent properti dari Xavier Max Grand Bekasi. Jadi saya anak cabang Bekasi nih. Anak Bekasi. Anak Bekasi. Nah, ya mungkin tadi di awal permulaan ya, Dok. Ini kita santai aja ya, Dok. Kita jangan mau ngomong gua lu silakan ya. Gua lu kan kita biasa gua lu juga, santai juga. Ya pokoknya intinya kita mau ngobrol-ngobrol, mau ngulik nih, mengupas tentang seorang Rido. Ya mungkin tadi yang di awal gua udah ngomong gitu kan, maksudnya ini agak lain bisa dibilang ya. Ini agak lain, agak beda ya kan. Soalnya kalau bisa dibilang yang tadi anak muda sekarang nih rata-rata maunya semuanya instan, semuanya juga bisa dibilang foya-foya, santai-santai, seneng-seneng mulu gitu kan. Boleh diceritain nggak, Dok? Mungkin awal mulanya nih, awal mulanya boleh cerita Rido Naufal ini umurnya berapa sih? Saat ini umur gua sih 25 tahun ya. 25 tahun. Oke. 25 tahun. Jadi dulu jadi merintis jadi agent properti itu dari zaman kuliah. Oke. Jadi kuliah berarti umur berapa tuh, Dok? Kuliah waktu itu umur 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun. Oke. Berarti waktu 20 tahun join di agent property, di bisnis property ya. Di bisnis property. Di bisnis property itu tahun 20 masih kuliah berarti itu. Masih kuliah semester akhir, sudah menjelang kuliah semester akhir. Oke, berarti dari umur 20 tahun udah mulai tahu tentang bisnis properti. Bisnis properti. Nah, awalnya itu gimana sih, Dok? Waktu awalnya kan dulu pernah lu cerita sedikit ya tentang kok bisa ya lu gabung di Xavier Max atau mungkin di kantor properti itu ya pertama kali. Nah, jadi dulu backgroundnya sebelumnya gini kok, Erwin. Dulu itu gua itu pernah bisnis coffee shop ya. Bisnis coffee shop itu dari zaman kuliah juga, sekitar tahun 2018 awal lah ya. 2018 awal sampai tahun 2020 kurang lebih. Jadi di 2018 sampai 2020 tuh gue sangat senang dengan punya bisnis coffee shop gitu. Gue merasa waktu itu adalah passion gue gitu, karena gue dulu kebetulan adalah orang yang mencintai kopi juga, penikmat kopi lah. Jadi akhirnya karena waktu itu market pangsa pasar kopi itu lagi besar-besarnya lah gitu. Lagi hype yang dimana waktu itu ada brand-brand kopi kenangan dan lain-lain itu semuanya muncul lah ke permukaan gitu kan. Apalagi anak muda udah bisnis, terus habis itu lagi bisnisnya yang lagi hype gitu. Betul, lagi hype itu kan. Ya sebagai anak kuliah gue waktu itu melihat peluang di situ kan kebetulan. Melihat peluang situ akhirnya memutuskan untuk buka coffee shop di Bekasi juga waktu itu. Waktu itu berjalan baik lah coffee shop. Waktu itu karena lagi hype, konsumen juga datangnya gampang. Datangnya sangat gampang. Sampai tahun 2020 itu bisa dibilang terpukul karena namanya pandemi ya. Gitu. Jadi tapi waktu itu gue tetap masih menekuni ya, karena ngerasa itu adalah passion gue dan gue senang membuat food and beverage itu gue senang. Food mungkin nggak terlalu ya, cuman gue membuat minuman itu gue senang dulu gitu. Jadi memang merasa passion gue di situ sampai 2020. Waktu itu namanya pandemi kan, zaman dulu namanya tempat istilahnya tempat nongkrong ya, tempat nongkrong dan kafe-kafe itu dirazia semua, itu pasti kena razia dan nggak luput dari razia. Dulu sampai kursi sudah mau diangkutin, kita nekat buka sedikit pun pernah gitu, cuman kursi udah mau diangkutin sama Satpol PP, dan itu pukulan keras juga buat coffee shop gua dulu gitu posisinya. Dan itu marketnya sangat berubah sejak pandemik gitu. Sebelum pandemik itu kita memasarkan nggak pakai sosmed juga
ads nggak kenceng-kenceng amat, biasa aja. Kita cukup punya tempat aja, cuma cukup mengunggulkan dari segi rasa sama mouth to mouth aja, sama paling Instagram ya cuman bikin biasa aja gitu bikin kan. Nyaman tempat nongkrongnya gitu cuman ya. gitu aja. Yang penting rasanya dan harganya bisa bersaing lah di daerah sana, itu bisa ramai. Tapi sejak pandemik ini orang takut itu kan hampir sekitar sampai 2021 ya. Baru pulih lagi mungkin 2021 akhir ya Ko Erwin ya. Betul. Itu pukulan yang sangat telak sih gitu. Jadi drastis itu drop sampai betul-betul jualan aja susah gitu posisinya. Yang dimana memang dulu kesalahan gue sendiri adalah waktu membangun coffee shop itu dulu di GoFood-nya nggak gue kencengin gitu di situ. Oh, tapi diregistrasi dulu diregistrasi, cuman gue miss di situ karena dulu gue ngerasa kayak terlena, wah udah rame lah udah gitu kan. Kita omset ya udahlah dari yang datang aja gitu kan. Nah ternyata pas pandemik ini orang-orang coffee shop yang bisa memaksimalkan di GoFood ini omsetnya justru stabil, dan itu kesalahan gue mungkin dulu di situ gitu kan. Berarti waktu open cafe itu 2018. 18. Join di properti di 2019 2020 akhir 2020 mungkin ya 2020. Oke. 2020. Berarti memang ada jeda ya di saat itu ya. Berarti waktu Rido berasa waktu pada saat ada pukulan ya, dalam arti bisnis coffee shop ini tiba-tiba kena pandemi ya kan, hit pandemi, mulai mikir lagi ya ya, atau mulai mikir apa sih yang bisa dikerjain lagi, maksudnya seperti itu ya. Betul. Tapi sempat juga nggak sih jalanin dua ya, maksudnya waktu pada saat awal-awal join dari sebagai agent properti ya kan, masih jalanin juga kan ya kalau nggak salah coffee shopnya itu ya. Sempat jalanin. Sempat ya. Itu nggak lama atau gimana? Jadi waktu itu di 2020 ini, sebelum gua join nih ke Xavier Max, sebelumnya itu gua sudah pernah jadi agent independen juga kok. Oh oke. Jadi dari agent independen kurang lebih ya 4 bulan lah ya, ada yang 4 bulan ya. Kebetulan nggak closing. Oh, nggak closing. Susah closing waktu itu. Jadi waktu itu ketika pandemik nih, coffee shop omset menurun, gue tuh cari tahu gitu, apa ya bisnis yang maksudnya ini buat teman-teman juga ya yang anak-anak muda, bisnis apa yang low risk high return. Oh, oke. Ini yang bisa jadi low risk high return. Oke. Nah, waktu itu gue juga waktu memutuskan untuk jadi agent independen, waktu itu ya iseng-iseng lah bikin brand-brand Instagram sendiri dulu kan. Pertama kali bikin tuh, kalau nggak salah dulu namanya tuh nama-nama iseng lah, nama Broperty namanya gitu kan. Broperty, bikin Instagram gitu, kita jualan. Jadi waktu itu ceritanya pertama kali gue tuh collab sama teman gue yang kebetulan udah almarhum ya, teman gue. Itu teman gue tuh join di kantor agent properti ya, bukan agent properti yang terkenal sih, agent lokal gitu di daerah Bintara lah, gitu kan teman gue. Nah itu gue collab sama dia lah, gue membantu memasarkan via Instagram listing dia ketika di kantor tersebut, dan nanti ya untuk pembagian langsung antara gue sama dia gitu, cuman ya tetap sama gitu sama kantornya gitu kan. Jadi waktu itu ceritanya seperti itu karena dia banyak listing dan gue bisa memasarkan listing kantornya dia juga gitu kan. Nah itu kepikiran nih, wah ketika dihitung-hitung nih bisnis properti waktu itu cuma modal web portal kan ya kok ya. Waktu itu Instagram belum terlalu lah, video-video gitu belum terlalu kan, masih 2020 tengah kan. Nah itu kita web portal modal cuman 800.000 gitu setahun lagi kan. Modal 800.000 setahun, terus kita hitung-hitung closing. Ini closing yang udah komisi berapa? Iya, gitu ini udah dibagi sama kantornya temen gue, udah dibagi sama gue aja. Kok sekali closing aja udah bisa nutup gitu loh pikiran. Cuan. Iya, sekali closing aja udah nutup gitu kan. Ini bisnis nggak ada lagi nih yang gini. Sedangkan kalau gue ngerasain bisnis food and beverage kemarin, F&B itu betul-betul ada bahan yang kebuang, waktu sebulan nggak kejual nanti ujungnya basi dan lain-lain. Kayak coffee shop itu contohnya kayak susu itu ya harus benar-benar habis dalam 2 hari kan. Itu kerugiannya ya lumayan gitu kan. Dan waktu itu posisinya kan ya memang waktu itu belum buka kantor ya gue pribadi ya. Jadi mikirnya loh ini gue nggak perlu nyediain tempat pertama, terus gue juga nggak perlu karyawan, cuman modal website aja sama handphone gitu kan. Handphone juga cukup buat foto rumah aja gitu kan, dan paling kan yang biaya nggak terhitung paling kan bensin ya biasanya kalau itu operasional tetap besar gitu, operasional tetap cuannya lebih besar gitu. Makanya buat anak muda sih saran gue memang bisnis propertinya bisa bilang yang paling low risk dan high return. Itu yang bikin gue terjun ke situ. Akhirnya gue bersama almarhum teman gue itu jadi agent independen nih gue pribadi selama 4 bulan. Survei banyak, sebulan itu survei mungkin bisa hampir belasan kali ya. Jadi always setiap minggu tuh ada 2-3 kali survei dari web portal itu. Dari web portal itu always survei, cuman kok kayaknya kok susah ya closingnya gitu kan. Ini
gue pikir ya karena teman gue sendiri, almarhum teman gue itu waktu itu belum lama juga di dunia properti, jadi kita belum mengenal lebih jauh lah, dan memang kebetulan dari kantornya dia juga bimbingannya tidak banyak gitu gitu karena kantornya ya bisa dibilang bukan brand besar lah gitu, jadi bimbingannya nggak banyak, kita juga bingung gitu harus apa tuh masih bingung gitu kan. Nah berjalannya waktu 4 bulan itu ya udah nggak closing ya, mulai lumayan desperate lah, ini kok nggak nambah gitu kan, nggak ada, udah mau closing tapi gagal gitu, udah berkali-kali seperti itulah. Akhirnya ada satu waktu ini temen gue posisinya masih join di kantor tersebut nih, gitu kan. Akhirnya gue waktu itu datang ke coffee shop gue, terus gue mikir kok kenapa gue nggak join brand aja ya, gue browsing kan brand ada apa aja sih di Galaxy dan sekitarnya, Bekasi dan sekitarnya tuh ya ada macam-macam lah, nggak usah sebutin, salah satunya kan Xavier Max gitu kan. Akhirnya gue kelilingin semua kantor di Galaxy. Oh, bukan properti yang dikelilingin, tapi kantor ya, properti. Nggak semuanya ya, cuman beberapa kantor ya gue keliling, gue datengin. Itu memang gue udah bertekad, gue mau daftar. Gue mau daftar di situ. Gue keliling ya, Xavier Max tuh yang terakhir datangnya. Jadi pertama ada salah satu kantor gitu, kok datang ada syaratnya minimal kan waktu itu ada syarat harus S1 kalau nggak salah kan, S1 yang sedangkan gue belum lulus itu kuliah kan. Emang belum lulus tahun terakhir gitu kan, wah nunda lagi dong kalau lulus kan tahun depan gitu kan. Padahal tahun mau depan jalan sekarang juga ya. Iya, nunda lagi hampir 1,5 tahun kalau misalnya nunggu lulus kan, padahal pengen jalan sekarang. Ya udah nggak deh gitu, terus pindah ke kantor lain. Ini kok kantor lain yang menyambut gue pribadi kok ya cuman front desk-nya aja nih, nggak ada obrolan apa-apa, penjelasan cuma dikasih formulir syaratnya suruh ini, ngisi gitu iya, suruh ngisi tanpa ada penjelasan seperti apa sih agent properti. Yang dimana gue datang itu gue bawa gue waktu itu posisinya nggak bawa CV sih kok sebetulnya, kayak datang tuh pengen bertanya dulu karena gue belum tahu skema kantor agent properti seperti apa gitu kan, anak muda kan, dan gue sebelumnya belum pernah kerja di corporate juga gitu karena sebelumnya langsung bisnis kan gitu, jadi belum tahu skema kantor agent properti seperti apa. Nah di beberapa kantor setelah yang pertama itu syarat S1 kan udah mutlak nggak bakal bisa. Nah selanjutnya itu memang nggak ada syarat tuh, cuman kok seperti tidak disambut gitu kan. Gue rasanya tidak disambut kok, informasinya juga kurang jelas. Sedangkan gue itu adalah sebetulnya sejujurnya tipe orang yang kok informasi itu harus jelas gitu loh, nggak boleh setengah-setengah lah gitu kan, nggak masuk gitu. Ya udah akhirnya terakhir itu datang ke Xavier Max Grand Bekasi gitu kan. Itu kalau nggak salah posisi lagi baru mau opening gitu ya. Iya, itu datang pun ya baru itu udah opening, udah opening berapa bulan setelah opening kan kalau nggak salah itu udah opening. Baru ya, tapi baru banget itu masih fresh kan, masih fresh. Ya lewat sih kan waktu itu naik motor di Galaxy. Nah, motor di Galaxy lihat masih fresh nih kok. Wah, logonya menarik juga nih Xavier Max. Warna-warni. Iya, tapi sebelumnya sudah sempat buka Instagram juga Xavier Max tuh apa udah sebenarnya, cuman belum tahu kantornya di sini. Ternyata pas lewat menarik, gue mampir naik motor masuk, ketemu kebetulan di situ dua-duanya ada prinsipal nih. Ada Pak Benny sama Bu Laura nih dua-duanya gitu kan. Kebetulan banget dengan sambutannya Pak Benny, Bu Laura kan tahu sendiri ya Ko Erwin seperti apa, heboh gitu kan. Iya, masuk ya namanya anak muda gitu kan baru, dan itu gue betul-betul di situ dijelaskan juga detailnya seperti apa gitu. Skema di agent properti itu harus apa, terus apa aja langganan web portal dan lain-lain itu betul-betul detail sampai Bu Laura sendiri yang turun gitu sama Pak Benny. Pak Benny dari atas itu sampai turun waktu itu. Ya sampai segitunya gitu kan. Nah, ini gue merasa disambut gitu kan. Maksudnya merasa karena gini, kadang ada mungkin beberapa brand-brand agent juga yang menurut gue kurang memberikan kesempatan kepada anak muda ya, gitu ya. Xavier Max ini bisa dibilang gue merasanya banyak memberikan kesempatan buat anak muda, karena terbukti juga di peringkat nasionalnya pun banyak yang anak muda juga gitu kan. Dan mungkin jujur aja di brand lain belum sebanyak Xavier Max anak mudanya gitu, belum tentu seperti itu gitu ya kan. Makanya kemarin waktu dateng ya merasa disambut. Ya akhirnya merasa jatuh hati aja sama Xavier Max itu. Sambutannya bagus nih. Gue di welcome dengan anak muda yang belum tahu apa-apa gitu kan. Background bisnisnya juga cuman bisnis coffee shop yang jualan kan, ya cuman jualan gitu-gitu aja gitu kan. Dan ternyata disambut, terus akhirnya ya udah janjian datang lagi buat interview yang lebih intensif gitu. Kalau kemarin cuman biasanya udah datang lagi, daftar. Ya udah di situ gue di mentoring dari awal. Cuman kadang gini juga ya, ini
saran buat anak-anak muda juga ya kok ya. Anak-anak muda nih kadang kalau misalkan kita baru belum tahu apa-apa, sometimes itu kita itu belajar memang dari orang yang lebih tahu daripada kita. Cuman bukan berarti kita tuh harus terus bergantung sama mereka gitu loh tiap belajar gitu. Tapi kita tuh jadi ketika kita udah dapat ilmu, kita harus cari ngulik ilmu lain juga. Kan sekarang media banyak kayak internet dan lain-lain gitu. Jadi prinsipal gue sendiri, Bu Laura sama Pak Beni itu banyak saling nurun ilmu sama gue. Tapi gue itu tipe orang yang nggak cuman nelen dari situ aja, tapi gue banyak cari yang lain juga gitu loh. Jadi nggak pernah puas gitu. Pernah puas jadi untuk ilmu yang baru istilahnya. Iya, karena ilmu yang diberikan sebetulnya sudah sangat cukup. Cuman kita kan tetap butuh masukan baru juga dari internet dan lain-lain. Kita butuh gitu kan, yang pasti berguna buat kita gitu. Karena kan nggak mungkin karena gue juga merasakan juga jadi leader di SM ya, maksudnya nggak mungkin kita sedetail itu menjelaskan ke downline lah istilah seperti itu kan, nggak semuanya kita bisa jelaskan. Jadi gue merasakan dan memang harus cari ilmu lain juga gitu, nggak cuma dari situ. Itu akhirnya Bu Laura sama Pak Beni itu ya mentoring gue lah dari awal. Bu Laura juga ngajarin pertama waktu itu sempat nanya-nanya sama Ko Erwin juga pertama soal ads seperti apa gitu kan. Dan akhirnya waktu itu pertama closing itu ya baru sewa-sewaan lah. Closing baru sewa Sumarekon. Waktu itu yang kenalin produk Sumarekon ke gue itu Bu Laura, produk Sumarekon Bekasi. Closing sewaan, terus akhirnya bisa closing itu waktu itu pertama primary dari ads. Karena belajar ads waktu itu kepicu tuh ngeliat ini Ko Erwin nih closing primary mulu nih kan. Gue lihat-lihat kan. Soalnya gue orangnya panasan nih apalagi siapa Kak Laura sendiri nih orangnya suka manas-manasin juga. Kompor meleduk ya. Kompor meleduk. Tuh Ko Erwin tuh closingnya begitu tuh. Ditanya lu nggak bakar gitu, suruh bakar. Ya udahlah, gue bakar akhirnya bisa closing gitu. Akhirnya bisa closing pertama jual beli itu waktu itu di developer JGC lah waktu itu. Pertama kali closing dan itu ya lumayan besar dan akhirnya itu bisa gue puterin lagi buat closing lainnya gitu, mulai nge-ads dan lain. Iya. Oke. Mungkin ada keinget gara-gara Rido ngomong masalah anak muda, ada quote nih ya, mungkin langsung aja nih. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, dibilang. Ini keren banget. Jadi ya mungkin ya tadi ya, mungkin kalau kita ngelihat dari yang Rido sampein ya, maksudnya kok ada juga ya mungkin kantor-kantor properti atau orang yang menganggap anak muda ini belum tentu bisa ngapa-ngapain, ya kan? Tapi ya maksudnya ya kalau kita ya bisa dibilang ya kita sama-sama belajar. Setiap anak muda itu pasti punya potensi, benar nggak sih? Ya jadi ya kalau misalnya dilihat ya kan sayang juga nih seorang Rido yang sekarang bisa dibilang ya udah luar biasa nih. Ntar kalau misalnya kita mau spill sedikit ya income-nya dia, ntar kita tanya di belakang ya kan. Anak muda umur 25 tahun yang bisa dibilang income-nya juga udah tit bisa dibilang gitu kan. Ya ini memang bisa dibilang dari nol ya Dok ya. Kita ya belajar benar-benar dari nol. Betul. Nah, mungkin nih ini agak melenceng sedikit Dok. Maksudnya nanti kita balik lagi ke area Xavier Marks-nya nih waktu lu pertama kali awal-awal join. Jadi pengen tahu juga lu ini maksudnya dilahirkan tuh di dalam keluarga yang memang businessman atau mungkin profesional gitu lah, orang-orang kerja atau gimana? Soalnya kan bisa dibilang gini ya tadi ya, mungkin tema yang di awal kan anak muda ini bisa dibilang rata-rata ya punya pemikirannya jarang ya, maksudnya nggak banyak gitu, bukan jarang, nggak banyak yang mikir udah mulai gue mau bisnis sendiri nih, gue mau cari duit sendiri nih. Ya selama masih muda masih bisa main, mau fun ke kiri, nongkrong, ya mereka nongkrong gitu loh. Maksudnya pengen tahu nih, lu gimana nih di keluarga itu sebenarnya keluarga itu didikannya seperti apa? Terus habis itu mungkin memang dulu orang tua itu memang profesional kah atau memang bisnismen kah gitu loh. Ya mungkin bisa diceritain sedikit. Oke, jadi gue sendiri itu dari keluarga yang memang profesional ya, pekerja. Jadi memang backgroundnya semua pekerja, sampai keluarga besar pun memang kebetulan memang rata-rata pekerja ya kebanyakan ya, dan orang tua juga pekerja. Jadi memang waktu di awal ya dari zaman ya before kuliah lah itu gue tuh punya cita-cita. Dulu punya cita-cita itu dulu pengen jadi akuntan. Pengen jadi akuntan. Atau pengen jadi PNS. Itu cita-cita tuh dari dulu. Sebenarnya ada cita kayak gitu. Jadi akuntan, PNS. Nah sebelumnya itu ada cita-cita jadi TNI juga. Cuman TNI karena ada masalah buta warna ya. Buta warna waktu itu nggak bisa gitu kan. Nah ini akuntan sama PNS itu cita-cita. Memang karena dari dulu ya memang keluarga gue sendiri memang mendidik
ya profesi yang paling aman tuh itulah gitu kan. Nah, jadi memang cita-citanya seperti itu. Gitu, dan keluarga juga, orang tua juga kebetulan kerja di profesional juga, pekerja. Dan dulu itu yang bikin gue kenapa gue mau banting setir ke akhirnya mau jadi agent properti yang bisa dibilang kan sama dengan wira swasta ya gitu kan. Itu gue cuman mikir ini aja sih, simple aja sih kok. Jadi waktu gue kuliah itu kan, gue waktu itu kan kuliah total 8 semester ya. Waktu itu gue agak telat tuh. Waktu itu gue 10 semester lah. 10 semester tuh baru lulus kan. 10 semester baru lulus. Dan waktu itu gue posisi itu kan semester 6 atau semester 6 apa semester 7 lah gue join kan ke agent properti. Mikir gue jadi agent properti itu atau waktu itu sama ibaratnya sama kayak buka coffee shop juga tuh. Pikiran gue tuh apa sih, biar nanti ketika gue lulus kuliah, gue tuh udah nggak pusing lagi cari kerja. Jadi gue udah nggak usah pusing-pusing lagi mikirin uang. Jadi pengennya tuh ketika lulus tuh ya gue tuh udah nggak butuh kerja gitu loh. Intinya itu sih. Jadi cita-cita waktu gue masuk kuliah, waktu gue buka bisnis tuh itu sebetulnya cita-cita gue. Dan ternyata memang waktu di properti, waktu itu gue banting setir ke properti itu ya berjalan alhamdulillah. Ketika lulus ya akhirnya gue memutuskan ya udah, gue alhamdulillah tidak perlu mencari kerja kayak lowongan PNS dan lain, tidak perlu. Sempat struggle nggak? Maksudnya gini kan, karena memang keluarga ini kan basically kan memang seorang profesional ya kan, kerja 9 to 5 bisa dibilang ya kan. Ya pasti kan ya tadi ya, mungkin Rido juga cerita ya, lu sempat cerita juga maksudnya sempat ya punya mimpi, punya dream tuh mau kerja kantoran minimal. Nah itu disetujuin nggak tuh? Sempet struggle nggak? Maksudnya minimal keluarga tuh bener-bener, lu gimana sih jadi agent properti kan income nggak pasti atau mungkin yang bener udah yakin belum ya? Maksudnya seperti itu. Sempet nggak kayak begitu? Jadi gini, waktu itu gue sudah berpikir untuk mensiasati hal tersebut ya, karena kenapa gue joinnya sebelum lulus kuliah? Karena kalau gue joinnya setelah lulus kuliah, pasti bakal ada struggle isu di situ. Pasti orang tua, kamu lulus kuliah mending lamar CPNS saja atau mana, karena kan kalau udah umur sampai 30 kan kita lamar kerja lagi biasanya berat kan kalau di Indonesia kan sekarang kan. Jadi usia tuh dilihat. Nah makanya kalau gue waktu itu joinnya baru setelah lulus, itu pasti ada seperti itu. Tapi alhamdulillah gue udah mikir, gue lebih baik gue bisa membuktikan setelah gue lulus itu orang tua gue sudah tidak perlu khawatir soal hal tersebut gitu loh. Itu jadi tekad gue waktu itu di situ, kenapa gue join. Dan akhirnya alhamdulillah ya sampai sekarang tidak ada kekhawatiran gitu, karena ya tidak bergantung lagi alhamdulillahnya kan. Jadi masih sudah bisa mandiri dan lain-lain. Ya sudah tidak ada isu sih soal itu. Cuman memang dulu waktu ngerintis ya sempat ditanya-tanya, ya mending ini aja selesaiin kuliahnya cepet gitu kan, biar nanti pas lulus suruh lamar CPNS, suruh lamar ya BUMN gitu kan, kirimin tuh lowongan-lowongan kerjaan gitu kan, gitu. Makanya ya alhamdulillah sih bisa mensiasati itu. Tapi sekarang malah keluarga support banget ya, support banget Rido. Sekarang support banget sih, support banget ya, support banget. Oke. Nah, mungkin balik lagi nih, ini tadi kan agak-agak ke urusan keluarga ya, maksudnya ya pengen tahu aja sih tadi sebenarnya gue juga pengen tahu. Nah ini balik lagi, expect gak sih ke depannya tuh nanti seorang Rido mau punya kantor properti? Ya sekarang sih memang posisinya kan lagi ada poin ya. Betul. Rido ini mungkin teman-teman, Rido ini adalah salah satu leader dari Xavier Max Grand Wisata Point by Xavier Max Grand Bekasi. Ya mungkin tuh lokasi di mana, Dok? Mungkin bisa dikasih tahu juga. Lokasinya di Ruko Lamonte Cavallo Blok ER1 nomor 25. Nah, itu di situ di Grand Wisata Bekasi. Jadi ya memang kan Rido nih, lu ini kan memang lagi mimpin ya di sana ya, bisa dibilang. Mungkin masih marketing ada total berapa sekarang? Marketing belum banyak, masih baru sekitar 8 orang. Oke, tapi kan seorang anak muda yang udah memimpin 8 marketing bisa dibilang. Malah marketing bisa dibilang umurnya lebih senior ya daripada Rido ya, bisa dibilang ya. Nah, lu expect gak sih ke depannya punya kantor Xavier Max? Kantor cabang nih, kita bicara nggak poin atau kantor cabang, mungkin 1, 2, 3 atau mungkin seterusnya bisa dibilang. Pasti itu. Pasti. Punya target sendiri punya cita-cita seperti itu. Jadi
kita pengen, namanya kita businessman itu pasti kita pengen membangun suatu empire ya. Itu udah pasti kerajaan, ya. Jadi kerajaan sendiri ya kerajaan pasti sendiri. Ya. Itu cita-cita gue sih pastinya ke situ. Jadi sekarang memang lagi ngerintis poin dan memang punya target ya, poin ini wajib banget jadi cabang, nggak boleh enggak gitu. Harus jadi cabang pastinya ya. Gitu. Makanya ya sekarang ya seperti yang Ko Erwin bilang tadi kan, memang banyak anak muda yang meluangkan waktu masih untuk nongkrong-nongkrong dan lain-lain. Main. Ya, gue jujur sih gue nongkrong masih ya kok ya. Cuman memang sudah sangat berkurang dari habit dulu. Makanya buat anak-anak muda nih, kalau kita mau merintis itu pasti ada suatu pengorbanan. Pengorbanan apa? Waktu nongkrong kita ya. Sama seperti sekarang ini gue ngurus kantor poin ya, gue pasti jarang nongkrong juga gitu. Teman-teman kalau minta nongkrong ya gue bilang gue nggak bisa lebih sering kayak gitu. Jadi ya sometimes pasti ada aja ngomong susah banget ditemuin gitu kan. Pasti itu kalau tantangannya ketika kita merintis ya, pasti kita kalau merintis itu tantangannya di situ. Nah anak muda nih kadang masih suka banyak yang tergoda kayak gitu kok. Gue juga punya teman yang seperti itu, kayak diajak nongkrong dikit ikut gitu kan. Nah makanya gue tuh membatasi lah, misalnya seminggu berapa kali, 2 minggu sekali, sebulan berapa kali itu gue batasi. Sebenarnya gitu. Nongkrong bukannya nggak boleh sih sebenarnya, supaya kita dapat relasi juga sih, bener sih. Cuman kan setidaknya kan kadang-kadang ya anak muda ini kebablasan gitu Dok. Maksudnya malah everyday nongkrong, everyday main, atau mungkin malah ke klub segala macam, bisa dibilang malah bukannya produktif, tapi kan lebih ke bisa dibilang ya konsumtif, bisa dibilang kan ngabisin duit malah bisa dibilang. Betul. Iya. Karena sebetulnya bener juga kata Ko Erwin, memang nongkrong penting banget ya Ko ya sebetulnya buat nambah relasi. Cuman memang terkadang ini kan anak muda kan banyak yang nongkrong ya memang ya sama temennya yang sama gitu, seminggu bisa berapa kali gitu kan. Nah itu sebenarnya di situ kalau gue pribadi juga seperti itu. Kalau ketika gue ya ada circle gitu ya jangan sampai kita tiap diajakin itu iyain terus dan itu orang yang sama, kita tidak menambah relasi baru namanya kan. Jadi memang lebih baik kayak ya kita mau nongkrong itu kita batasin lah sama teman-teman lama gitu ya. Memang gue pun sudah mengurangi seperti itu, cuman masih tetap menjaga hubungan gitu sih. Jangan sampai. Iya. Sekarang lagi sibuk kerjain project apa nih Dok? Kalau project sendiri sekarang primary sekarang lagi jujur nggak dijalanin, sekarang masih belum terlalu kita jalanin karena gue sendiri masih milih-milih projectnya lah gitu ya, mana yang memang masih rasional untuk sesuai dengan dana yang gue keluarkan untuk ads lah gitu kan. Cuman kalau untuk secondary sekarang kita kerjain ya pastinya area-area premium Bekasi ya, Gerai Wisata, Galaxy, Sumarekon, Harapan Indah, 4 ini pasti selalu jalan. Dan sekarang lagi berusaha mengikuti apa kata Pak Daniel lah. Pak Daniel kan sekarang wajib ngontenin secondary ya. Sekarang gue sih lagi kerjain itu, karena selama ini kan ngonten berapa tahun terakhir kan primary terus gitu kan, karena ngerasanya dulu tuh kayaknya yang pantas di konten itu cuma so unit gitu. Karena so unit udah bagus. Nah kalau sekarang ya Pak Daniel udah ngomong bahwa ya udahlah rumahnya seperti apa hajar aja gitu kan. Yang penting ada yang ngelihat, karena secondary ini kan nggak semua orang pegang listing, makanya ya lagi ngerjain itu sih. Lagi berusaha untuk konsisten, walaupun mohon maaf ya Pak Dan ya belum bisa konsisten mungkin kalau Pak Dan lihat. Cuma lagi berusaha. Iya. Nah kalau misalnya tadi balik kan sempat di awal gue spill sedikit nih buat teman-teman juga ya, penonton juga. Pernah dapat income per bulan tuh terbesar berapa ya Dok? Kalau income per bulan ya? Ya di spill aja lah, 2 digit, 3 digit pernah nggak 3 digit? 3 digit sih 3 tahun terakhir hampir pernah. Hampir pernah, cuman ya nggak sampai sih. Nggak sampai, ya. Tapi hampir 3 digit ya? Hampir 3 digit. Cuma masih 2 digit. 2 digit mah udah biasa. 2 digit. Iya, jadi bisa dibilang ya teman-teman, ya seorang anak muda umurnya join properti ya. Dari umur 20 ya. Dari umur 20, sekarang umur 25, income-nya itu udah double digit, malah pernah hampir 3 digit. Luar biasa. Jadi memang bisa dibilang, padahal dibilang lu baru masuk tahun ke-5 ya, 5 tahun ini ya, tahun ke-5 ya. 4 ya, kayaknya 4 ya. Berarti 4 tahun ini, tapi income-nya udah begitu besar bisa dibilang ya. Ya lumayan lah. Waduh, sekarang udah bisa lumayan lah. Lumayan buat jajan. Padahal kalau bisa dibilang ya, kalau
kerjaan 9 to 5 gitu kan, ya kan ketahuan ketaker ya. Bener gak sih Dok? Kalau misalnya kalau kita bicara sekarang, kita bukan mengecilkan, tapi kan rata-rata anak muda sekarang kan maunya income-nya besar. Ya bener gak sih? Income besar, mau kerja income besar tapi kerja sedikit. Bener ya? Betul. Itu bisa dibilang rata-rata seperti itu. Tapi ya mungkin kalau kita lihat dari sosok seorang Rido yang bisa dibilang masih kemarin waktu awal-awal join di properti masih area gabut yang ngerjain semuanya ya kan. Properti iya, kopi shop juga gitu kan. Akhirnya kopi shopnya juga kena hit pandemi bisa dibilang dan mulai fokus di dunia properti dan hasilnya luar biasa bisa dibilang sekarang. Nah mungkin boleh nggak Dok kasih tips? Tadi kan bisa dibilang mungkin belum konsisten. Nah ini kita ngomongin masalah anak muda yang sekarang ada. Jadi anak-anak muda ini rata-rata kalau sampai baru jalan sebentar, aduh kayaknya nggak menghasilkan. Aduh kayaknya ini nggak passion, aduh, dan kebanyakan adunya gitu bisa dibilang. Ada tips nggak nih dari seorang Rido Naufal ya bisa dibilang kan ini lu anak muda juga nih bisa jadi role model anak-anak muda sekarang bisa dibilang yang gimana rasanya atau gimana caranya lu sebagai seorang anak muda yang bisa terus konsisten, fokus dan juga bisa dibilang ya bener-bener jalanin bisnis properti ini gitu loh. Ya, mungkin bisa di-share sedikit gitu loh buat kita semua. Oke. Jadi pesen buat anak muda ya. Jangan kejar passion lu. Aduh. Selalu kejar apa-apa anak muda kan sekarang nih pengennya saya nggak passion gitu ya. Saya nggak passion, saya nggak mau jalanin gitu. Ya. Nah, kalau lu masih belum jadi apa-apa, jangan kejar passion lu gitu. Karena bisa jadi rezeki lu itu bukan di sesuatu yang itu adalah passion lu. Oke. Gitu. Jadi saran anak muda tuh itu. Karena dulu gue passionnya coffee shop gitu kan. Yes. Passionnya coffee shop. Ya memang sempat omsetnya bagus dan lain-lain. Cuman ternyata passion gue ini pertumbuhannya nggak banyak gitu loh kan. Ternyata marketing, maksudnya yang gue basicnya dulu adalah orang yang seneng accounting ya dulunya waktu zaman SMA ya. Kuliah sih memang udah nggak terlalu, cuman gue bukan orang yang marketing banget tuh. Gue bukan lah kalau dulu, gue bukan marketing banget lah. Itu banting setir ke marketing itu kan sebenarnya melawan passion banget ya. Betul. Tapi akhirnya terbiasa, akhirnya sama orang itu jadi lebih istilahnya lebih banyak omong lah, lebih bawel lah gitu, sama konsumen juga jadi lebih terasah gitu. Kita ngobrol sama orang lebih enak. Jadi ya anak muda sih jangan kejar passion sih, yang harus dikejar itu pertama tanggung jawab. Oke. Jadi tanggung jawab lu tuh apa sih? Tanggung jawab atas diri lu gitu. Jangan sampai sebenarnya ini ada peluang besar di depan mata lu yang lu nggak tahu gitu, tapi lu lebih ngejar passion lu yang sebetulnya belum tentu bisa menghasilkan buat lu gitu. Oke, betul. Itu sih sebetulnya. Jadi tanggung jawab ya, anak muda itu harus tanggung jawab. Iya, kadang-kadang nggak buat tanggung jawab buat pribadi diri sendiri aja belum bisa ya, bisa dibilang anak-anak muda sekarang. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya buat anak muda juga jangan lupa nih ya, anak muda ya kalau misalnya memang pengen kayak Rido nih ya, bisa join sama Rido ya. Anak-anak Bekasi terutama anak-anak Bekasi ya. Promosi sedikit dong, Dok. Iya, anak-anak Bekasi boleh merapat ke Savemas Grand Wisata Point by Savemas Grand Bekasi. Oke. Join our team, dimentor dari nol. Nanti kayak gue dimentor sama prinsipal dari nol. Sampai dapat income 3 digit, hampir 3 digit. Hampir 3 digit. Doain aja bisa 3 digit. Bisa, pasti bisa. Ya. Mungkin cerita sedikit tentang Rido. Rido kan share sedikit ya, mungkin ya benar sih ya tadi yang mengenai passion ini kok gue berasa juga ya dulu mungkin awalnya passion gue tuh kuliah di IT ya kan. Kuliah di IT kayaknya gue kerja di IT enak nih bisa dibilang mungkin dulu kan mungkin bisa dapat gajinya gede segala macam, cuman ya gara-gara kondisi juga ya dulu mikir waduh jadi orang IT tuh kayaknya kantoran juga gitu kan, tiba-tiba banting setir setir jadi agent properti. Makanya ya bener juga sih yang Rido bilang ya seorang muda ini, anak muda jangan ngikutin passion dulu, jalanin dulu kira-kira yang memang ada peluang di depan seperti apa ya, kalau udah menghasilkan kenapa tidak, betul ya. Wah mantep banget. Apalagi Gen Z nih kan banyak yang gak sabaran gitu kan. Karena ya gue pun pernah mentoring beberapa orang Gen Z juga ya, memang rata-rata seperti itulah. Jadi jangan sampai kita tuh ya itu banyakan kejar passion. Ngejar malah passion peluangnya hilang semua ya. Nanti peluang yang sebetulnya itu bagus buat lu dan memang ya ditakdirkan rezekinya itu untuk lu malah meninggalkan itu dan ngejar passion lu yang sebetulnya rezeki lu bukan di situ. Itu biasanya seperti itu banyak. Malah ngejar passion malah nggak dapat duit sama sekali ya, bisa dibilang malah boncos. Ya boncos istilahnya sekarang boncos ya.
Oke, mungkin yang terakhir Dok, nih pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, ada quote atau pesan nggak buat kita semua nih? Ya mungkin untuk anak muda atau mungkin untuk ya siapapun lah. Kita nggak ngomongin buat anak muda doang lah bisa dibilang. Semua ya maksudnya ada pesan nggak buat kita gitu loh. Maksudnya ya entah di bisnis properti, entah mungkin ya yang menjiwai ya maksudnya benar-benar menghidupi seorang Ridho sampai hari ini bisa dibilang. Ada nggak pesan buat teman-teman? Pesan buat teman-teman ya, yang pertama anak muda itu yang sama seperti tadi, jangan kejar passion tapi kejar tanggung jawab dan lihat di mana peluang buat lu dan diri lu tuh di mana. Yeah. Dan yang kedua, anak muda sekarang nih mungkin kalau join baru-baru gitu kan takut nggak bisa, banyak pikiran takut gue nggak punya pengalaman gitu, nggak pede gitu kan. Ya asalkan lo mau belajar pasti itu bisa. Dan gue mau ngutip satu quotes ya dulu udah pernah gue posting di Instagram lah. Anak muda itu buat teman-teman jangan sampai kalian hanya mengejar passion aja, sama seperti tadi yang udah disampaikan Ko Erwin sama gue juga. Kalian itu harus mengejar tanggung jawab dan di mana peluang yang terbesar untuk kalian. Jadi jangan sampai kejar passion, ternyata passion kalian itu tidak bisa menghasilkan buat kalian. Akhirnya peluang-peluang lain itu tertutup gitu loh. Jadi banyak anak muda sekarang kejar itu. Dan ada satu quotes yang mau gue saranin buat anak muda yang banyak yang nggak pede dan banyak yang ngerasa kalau belum punya pengalaman tuh nggak bisa apa-apa dan nanti takut gagal dan lain-lain. Yeah. Anak muda itu sekarang bisa jadi ujung tombak. Gue mau ngutip satu quotes, anak muda itu memang pengen pengalaman, karena itu ia tidak tawarkan masa lalu. Anak muda tawarkan masa depan. Asik, keren. Jadi anak muda menawarkan masa depan, tawarkan masa depan. Oke, keren banget. Oke, thank you. Mungkin Ridho udah datang hari ini ya, kita ngobrol sedikit dan ngulik sedikit tentang Ridho ya. Nanti next jangan ya sering-sering ya datang ke kantor Xavier Max Indonesia. Yang pasti pokoknya maju terus buat Ridho ya, nanti mimpinya punya kantor banyak ini pasti terwujud yang pasti. Amin. Oke teman-teman Expose ya, mungkin sekian untuk acara hari ini ya, nanti next sampai jumpa di Expose selanjutnya. Thank you teman-teman Expose. Bye.